Selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir hari ini. Eh kita lanjutin ya materinya ke operator logika lanjutan gitu. Ya di minggu lalu belajar ini yang basic ya basicnya Excel, kemudian rumus-rumus basicnya ya aritmatika tambah kurang kali bagi, terus gimana cari min, kemudian modus dan kemarin belajar juga yang left, middle, right, kemudian yang VLOOKUP, HLOOKUP. Sini diawali dengan istilahnya if gitu ya, operator operator apa namanya, if jika bla 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 nanti menghasilkan apa, operator logika yang basic gitu. Nanti ada operator logika, ada sebelum ke if kita perkenalkan dulu and sama or, itu posisinya seperti dan sama atau gitu ya, posisinya logika berpikirnya sama seperti di matematika logik, jadi ini salah satu pelapan. Terus if-nya, terus if ini untuk pernyataan tunggal, kemudian kalau if-nya sorry, if ini outputnya dua, dan kalau outputnya lebih dari dua pakai nested if sama ifs yang kayak ini kalau kondisinya berani. Nah nanti if sama sum, count sama average itu bisa digabungkan jadi sub if, count if sama average if. Jadi yang di sum yang digunakan cuman yang sesuai dengan kriteria yang kita ingin. Nggak semuanya bisa. Kalau teman-teman dengan sum kan semua yang di blok sebelah. Nah, sekarang yang di sebelah hanya yang kita ingin. Yang kriterianya adalah mahasiswa yang laki-laki, ya udah nilai yang laki-laki. Terus kalau misalkan count if ya nanti misalkan ada berapa yang laki-laki di kumpulan itu, ya cuma yang laki-laki yang ada kata-kata laki-laki, nah itu boleh. Terus nanti gabungan dengan if ya digabung juga sama and sama or, atau dibalik or dulu baru and. Jadi di and itu kan beberapa kondisi, di tengah salah satu kondisinya itu masih ada tabangnya atau, kalau tadi balikannya atau tengah-tengah ada and, jadi kita lihat gabungannya. Jadi kita, nah ini yang minggu lalu ya, left middle right. Eh, ini jadi hari ini mau mungkin yang left middle right belum kelihatan yang hari ini. Ini minggu depan kita akan lihat bagaimana lebih efektif menggunakan ini digabung sama if gitu ya, sama VLOOKUP. Yang ini juga hari ini mungkin nanti menyesuaikan. Kemarin kita mulai n sama or ya. Nah, sesuai namanya n itu kan dan, jadi dia kata sambung gitu ya. Jadi ada beberapa misalnya Mas sederhana, ada dua pernyataan, itu dua kalimat yang digabungkan dengan kata dan. Nah, ya, saya yakin sudah familiar, misalkan saya dan saya dan misalkan Ana sama Budi itu mahasiswa dari IE gitu ya. Berarti Ana dan Budi kan mahasiswa IE. Itu gabungin dua kalimat sebenarnya. Yang Ana mahasiswa IE dan Budi juga mahasiswa IE. Cuman biar ngomongnya singkat, ya langsung Ana dan Budi mahasiswa IE. Tapi sebetulnya digabungkan dua dua kata-kata. Nah itu nanti yang N itu keseluruhan kalimatnya yang sudah disambung dan itu akan bernilai benar kalau semua kondisinya terpenuhi. Jadi di sini mungkin kalau yang tadi itu kan cuma contoh yang digabungkan sama dan ya. Tapi yang kita fokus itu adalah yang digabungin ini adalah statement yang punya nilai kebenaran, salah atau benar. Nah, dia nanti ada kondisinya logical satu, logical dua sampai logicalnya jumlah n gitu. Dan nanti n itu keseluruhannya akan benar kalau tiap logicalnya juga ketemu benar. Semua harus benar baru bisa benar. Oke. Jadi nanti salah satu aja salah udah nyebabin
Salah. Sudah ya. Pokoknya kayak nyala mati. Bikin. Nah, ada yang satunya kan yang or atau itu kebalikannya. Dia juga kata sambung. Misalkan kalau or itu posisinya juga sama ya. Yang mungkin misalkan yang anak mahasiswa IT atau Budi mahasiswa IT itu disambung pakai or. Nah, bedanya kalau or dia lebih apa ya istilahnya keseluruhan kalimatnya benar jika minimal salah satu kondisinya terpenuhi. Jadi dia lebih ringan daripada N. Jadi salah satu udah benar, mau yang lain logical yang lain salah ya nggak masalah. Misalkan kayak syarat apa dia untuk studi di sini misalkan itu adalah nilai IELTS-nya misalkan 7 atau TOEFL misalkan 90. Nah, itu kan berarti seorang yang mau lolos kan cukup memenuhi salah satu ya IELTS atau TOEFL-nya aja. Kalau dia pakai atau tenang aja. Kalau pakai atau salah satu terpenuhi udah lolos. Yang penting salah satu kelas berapa nilainya. Nah, kalau dan lebih repot. Misalkan syarat masuk di program studi ini adalah nilai bahasa Inggrisnya itu minimal berapa misalnya nilai minimal 10 terus nilai tesnya minimal 80 itu kalau dan itu untuk bisa lolos ya dua-duanya harus memenuhi syarat sudah nilai bahasa Inggrisnya sama nilai tesnya harus lewat sudah ketat di semua ya kalian data di perusahaan terus syaratnya ada 5 dan semua ya bisa masuk ya terpenuhi semua mau organisasi bisa lolos tahap berikutnya ngumpulin 3 berkas ya 3 berkas itu ada baru bisa dinilai kalau ada salah satu nggak ada kan enggak dinilai. Nah ini untuk N sama OR itu komennya itu namanya sesuai dengan mereka tinggal dikasih sama dengan N terus kurung buka itu logikalnya syarat-syaratnya kondisi-kondisinya dimasukin ini titik-titik maksudnya sampai N ya enggak dia nggak bisa sampai ke tiga itu nggak bisa. Jadi ada N kondisi yang terpenuhi gitu. Nah nanti di tengah ini ya ada boleh misalnya lebih dari sama dengan ya kita pakai lebih dari sama dengan kurang dari kemungkinan. Nah yang OR juga sama dengan OR kurung buka isinya logical semua. Nah ini kalau diperhatikan banget pemisahnya itu titik koma atau koma ya, tergantung device-nya tergantung Excel yang kalian. Nah itu dia merangkai N sama O. Nah, nanti kita akan apa namanya lihat aplikasinya di belakang. Ini nggak kayak nggak kontak. Ada Hah? Mic-nya kayak apakah aku megangnya nggak pas? Kayak ada gede-gede nanti. Oh, nggak salah juga kan? Apa? Apakah posisinya coba ya. Kita coba lihat. Sebenarnya harus gini terus. Nah, yang if kita lihat dia if itu ada syaratnya dulu, baru outputnya itu. Jika memenuhi syaratnya, baru outputnya kita keluarkan, gitu. Kita bisa tuliskan apa gitu ya di mana di selnya gitu. Ya istilahnya seperti memberi putusan. Nah, misalkan, mungkin kita lihat contohnya dulu ya. Misalkan ini yang basic if itu yang ya if aja. Nanti kalau if yang basic itu outputnya cuma ada dua output ya, jika memenuhi sama jika tidak memenuhi cuma bisa dua aja misalkan ini ada nama terus nilai terus ini nilai minimal untuk lanjut ke babak penyisian misalkan KKR 75 gitu. Jadi kan berarti logikanya adalah kan minimal berarti
75 ke atas, 75 dan ke atas baru bisa lanjut ke babak berikutnya gitu. Dan nanti orang-orang yang kurang dari 75 tidak bisa lanjut. Nah, ini berarti kan kita mau menuliskan di sini status mereka itu lanjut atau tidak gitu. Nah, misalkan nomor satu orang namanya Hari punya nilai 76. 76 itu kan sudah lebih dari 75. Jadi di sini akan muncul lanjut dia bisa lanjut karena lewat KKN. Sebaliknya orang yang nomor 2 IKA punya 72 nilainya dia nggak lanjut karena dia di bawah KKN. Jadi kan uh, ininya soal ini bukan net ya, apa nilai ya. Nah ini kan kebagi dua cabang yang besar sama dengan 75 dia lulus, tidak memenuhi ini atau kurang dari 75 tidak lulus. Nah ini yang kita sebut conditionnya. Jadi condition ini output jika memenuhi conditionnya. Ini paket. Nah yang ini output jika tidak memenuhi conditionnya. Nah di sini kalau if aja dia sederhana kondisinya cuma perlu satu. Di sini output jika memenuhi, output jika tidak memenuhi. Nah nanti komennya sama dengan if masukkan ke conditionnya. Conditionnya dalam hal ini kan nilainya ya. Nilainya harus lebih besar sama dengan 75 syaratnya. Kalau lebih besar sama dengan 75 berarti harus keluarkan output ya. Outputnya kan di sini mau kata-kata lanjut kan ya. Jadi kita kasih lanjut. Keluar kata lanjut di sini. Terus nanti kalau tidak, ini kan output jika tidak memenuhi, berarti kalau tidak memenuhi kondisi di sini keluarnya tidak lulus atau tidak lanjut gitu. Sorry nggak cocok ini lulus lanjut sama tidak lanjut ya. Juga bisa dipahami ya, beban teman-teman. Ya, lima di sini. Nah, kita coba, ya. Kita coba lihat Excelnya ini. Ini mungkin saya sebentar ini harusnya nilai. Tanda Excelnya. Ya ini strategi yang lembar satu ada beberapa ya kita fokus ke yang kiri atas dulu. Nah di sini ada yang seperti kita katakan tadi kita kan mau pakai apa mau memutuskan mereka lanjut atau tidak. Nah di sini kita pakai if ya sebagai operator namanya operator pemberi keputusannya. Nah kan pertama ditulis logical test ya. Yang lagi di bold kan logical test. Logical test itu ya conditionnya berarti. Kondisinya apa nilainya. Nah nilainya yang mana? Nilainya itu kan di C3 ya untuk sel ini ya. Di C3 ini kan nilainya 76 ini C3 kondisinya besar sama dengan 75 ya. Jadi kalau if jika C3 nilainya mereka itu besar sama dengan 75 jadi outputnya apa? Lanjut dulu ya. Buat kalau lebih besar sama dengan 75, keputusannya lanjut. Berarti dia harus masuk yang pertama, ya. Karena yang belakang itu adalah kasus yang tidak besar sama dengan 75. Jadi sini nah lanjut. Nah, kalau mau nulis kata lanjut, lanjut itu kan kata-kata ya, full kata-kata gitu. Nah, di sini kita pakai tanda petik. Langsung di itunya Pak, di kolom itu. Di kolom ini juga bisa. Nah, ini kita satu-satu dulu ya. Kalau yang manual banget belum nyiapin tempat, lanjut gitu aja. Ini di D. Jadi kalau ada yang non angka, yang huruf itu kasih ketik supaya ya keluar nanti lanjut kata itu. Kecuali yang tadi teman Anda katakan
pakai sel A12. A12 kan kata-kata lanjut sih dia. Itu nggak usah tanda petik karena dia sel yang dipetik. Nah, terus berikutnya value is if false. Nah, di sini udah dibantu juga. Value if true ya pasti pasangannya yang sama dengan 75. Value if false ya balikannya. Nah, yang paling belakang ini balikannya. Dia tidak lanjut. Jadi kalau kita baca, if jika C3 yaitu nilainya besar sama dengan 75, maka keluarkan kata lanjut. Jika tidak besar sama dengan 75, tidak lanjut. Nanti outputnya ya lanjut atau tidak lanjut. Nah, kita asal sini nanti dikali kan terjadi. Ada pertanyaan dulu? Ya. Kalau yang lebih besar dari 75 ini kita untuk ke B11 boleh. Itu kan lebih besar sama dengan 75. Nah, 75-nya kita ganti sama sel. Oh, boleh, boleh. Boleh juga. Nah, kita lihat yang paling basic dulu ya. Yang benar di code semua ya. Ini yang lama kita tahu pasti. Jadi kalau kita enter, dia lanjut ya. Nah, ini juga nanti, mungkin kita beresin di sini dulu. Yang tadi Anda katakan gimana kalau diklik di sini gitu ya. Di sini kan benar-benar manual banget. Semua ditulis, 75 ditulis, lanjut juga ditulis. Gitu. Nah, kalau mau lebih mudah. Kalau kayak gini kan ketika AKM-nya nggak 75 tapi 80, kode di D3-nya diubah. Ya, kalau ini AKM-nya 80, kodenya harus diubah. Nah, kalau biar fleksibel, 75-nya ini kita panggil dia dengan sel yang lain, yang tadi dikatakan B11. Nah, kalau ada B11 ini udah enak nih. Sorry. B11 akan keluar lanjut, cuman kalau di sini saya ubah KKM katakan 80, kan jadi nggak lanjut ya. Tapi kan yang saya ubah cukup B11 ini. Saya nggak mau tanya ke ide kodenya di D3, jadi tidak mengurangi potensi kodenya kena nanti. Tuh, jadi kalau dibalikan 75 dulu ya. Terus kata-kata lanjut ya lanjut juga bisa dipakaikan si A12. Nah, pada A12 dia A12 saja, nggak perlu ketik karena nanti dia bakal manggil yang A12. Kata-kata tidak lanjut juga di umum pakai B12. Nah, ini bedanya kalau sini karena di A12 dan B12 uh, jangan A11 dulu, lanjut itu kan kecil semua ya. Jadi ya, yang ini manut hurufnya di sini. Nanti kalau ini lanjutnya semua kapital kayak tadi ya nanti yang diubah A12. Formulasinya kan ini tadi udah masuk. Ini yang kreasi image-nya 75 lebih kecil daripada ini sama. 75 kurang dari itu value true-nya. Kalau kurang dari 75 berarti titik komanya tidak tidak ya. Oh, nah, kebalikan juga apa? Nah, maksudnya kan uh, di sininya itu jadi kurang dari 75, tapi value if true-nya If true-nya lanjut dan tidak. duluan aja Pak, duluan aja terus. Nah, kita coba ya. Kalau kodenya sama ya, sama ya. Misalkan yang di sini buatin baru aja, yang nunggu yang tadi udah benar. Nah, ini karena saya kopas kan gerak dia. Kita lihat-lihat lagi sini.
Ini B, C3 ya. Dan di sini kalau kurang dari 75, oke, saya hapus dulu. Ini kondisinya C3 kurang dari B11. Jika C3 kurang dari B11, value perunya yang lanjut atau tidak lanjut? Ya kan. Kalau lanjut misalnya, koma, ya lanjut. Kok salah? Beri kita apa? Nah ini, sebentar, kita kembali ke teorinya. Kan condition dulu, habis itu output jika memenuhi kondisinya. Kalau tadi ini ya, jadi yang ini ada ini condition habis itu kan output jika memenuhi condition yang di depan. Baru output jika tidak memenuhi yang paling atas. Nah waktu kita lebih besar sama dengan 75 kan yang pertama kali lanjut tadi. Nah kalau kurang dari 75 itu kan kebalikan yang awal tadi. Jadi output jika kurang dari 75. Lanjut kan. Jadi yang diisikan sekarang kebalik. Iya, benar nama doang jadi. Coba yang saya habis kondisinya tidak lanjut, lanjut. Coba lihat begini. Coba dikecil. Gimana? Jika kurang dari hasil ya. Kan, kalau kamu mau kayak istilahnya pakai yang bawahnya tuh kurang dari satu. Pembatasnya dari 11 terus 5 gitu. Iya, Tidak oke, aku juga masuk. Besok ada ini. Oh, besok 11 dari 10. Oh, berarti nah itu kondisinya B11 itu 75 kurang dari oh, 75 kurang dari 76 itu si selnya ya. Ini yang sel nilai. Oh iya, ini kan gitu. Oh, nilainya kurang dari sama dengan posisinya. Oh, saya tadi berpikir, oh iya, salah. Yang kamu maksudkan 75 ini B11. KKM-nya di B. Ini kan B11 kok. 76 itu C3. Oh kalau kayak gini saya boleh. Oh iya kalau kayak gini kan berarti ekuivalen dengan C3 besar sama dengan 75. Oh kalau posisinya kayak gini, yang ini lanjut. Oh iya. Baik, tadi saya menangkap Anda itu maunya bikin bukan seperti ini, tapi yang kondisi kurang dari 975-nya, yaitu yang C3-nya kurang dari sama dengan B11. Atau kurang dari. Nah, kalau sekarang C3 kurang dari root yang udah benar, karena cuma membalik posisi conditionnya ya, itu setara. Tadi yang saya nangkep Anda itu adalah yang C3 kurang dari B11. Atau dalam artian kita mau pakai kondisi tidak lanjutnya sebagainya. Nah, maksud saya itu berarti saya berpikir kalau C3 kurang dari B11
Jadi kan kondisinya yang outputnya yang pertama keluar yang nggak lanjut tadi. Saya bolehnya itu bisa juga kondisi itu. Jadi dibalik. Nah, kalau tadi kan kita fokus ke ke lanjut, itu kan bersama sama dengan 75. Nah, bisa juga jalur bawah nih. Kalau kurang dari 75 maka keluarkan tidak nanti. Itu boleh juga logikanya. Nah, kalau cuma kebalik aja, kebalik urutannya. Tapi harus benar, nggak boleh sampai ini. Karena harus condition kan value if true kan. Value value jika kondisi yang terlalu. Jadi itu kalau dibalik kayak gini, kayak yang di kolom E ya boleh-boleh aja asal outputnya dibalik. Wah, jadi bisa di grab bawah langsung. Nggak gitu, Pak. Eh, Nggak dipasti. sorry, dikunci dulu ya. B11-nya kita kunci dulu ya. Karena B11 itu kan si AKM-nya. 11 kunci dulu. Nah, ini juga dikunci ya. Karena keluarnya lanjut, pada lanjut cuma di A12. Kunci lagi. Begitu juga dengan kata tidak lanjut, kunci. Ini. Nah, jadi nggak cuma satu ya cara apa cara menuliskan if-nya bisa yang seperti ini. Ketika dia lebih besar sama yang 5 ya dia lanjut. Nah jika tidak lanjut. Nah tapi kalau if aja sendiri itu outputnya cuma bisa tetap dua ya. Ini sama ini. Jadi kalau kondisinya lebih kompleks, nah nggak bisa cuma if aja gitu. Kita butuh yang lain. Kita butuh if yang nested sama if yang ifs. Kalau itu nested sama ifs itu hanya variasi aja. Karena kalau nested if itu pemikirannya agak lebih susah nih. Nah, itu makanya diakali dengan ifs. Jadi kalau ifs itu kondisinya lebih banyak tapi lebih mudah isinya. Sebagai contoh kita lihat di sini yang nested if di yang G itu ya. Nah, di sini ada komponen penilaian SNBT. Nah, ini ada beberapa komponen. Terus komponen itu kan di bobot ya, ada bobot ini apa konsentrasinya. Nah, itu nanti kalau A nilai A itu kalau totalnya lebih dari 600. Didefinisikan nilai A itu ketika totalnya lebih dari 600. B itu ketika besar sama dengan 400, besar dari 400 tapi kurang dari sama dengan 600, dan terakhir C itu ketika X-nya kurang dari sama dengan 400. Nah di sini kan if biasa nggak bisa ya, karena kondisinya 3 buah. Kalau if biasa cuma bisa 2. If ini dan yang pertama itu apa, yang kedua itu yang kalau tidak memenuhi dengan. Di sini kan nggak bisa. Misalkan ada orang nilainya tidak bisa itu dalam artian kalau dia kurang dari sama dengan 600 ya, kurang dari sama dengan 600 dia kan masih ada dua kemungkinan ya. Apakah kemungkinan pertama dia besar sama lebih besar dari 400 atau enggak. Paling nggak cuma ketahuan kurang dari 600, kita nggak tahu, bisa aja dia 450 yang masuk kriteria B atau kriteria C yang cuma 350. Nah maka dari itu if-nya dikembangin ke nested if sama ifs ya. Cara ini cara berpikir. Nah namun sebelum situ kita
cari dulu nilai totalnya. Nah di sini karena setiap komponen punya persentasenya ya, berarti untuk mencari nilai total itu kan tiap persenan kali sama nilai nilai yang benerannya kan, nilai 450 misalkan. Nanti setiap apa persentase kali sama nilai angkanya dikali terus toh jadi jumlah. Jadi nilai total seorang calon. Ini berarti kan nanti si 15% kita kalikan sama 50. Jadi kan 15% dia kan dia untuk nomor berapapun tetap 15%. Jadi dia kaliin sama kali 50. Kali 50. Nah ini dikurung dulu karena dikalikan. Terus ditambah sama kuantitatif, dikurung buka lagi, kunci lagi, kalikan sama nilai kuantitatifnya, buka lagi untuk nilai si bahasa. Tapi untuk pengenalan matematika, di sini karena rumusnya panjang, kita nggak bisa ngeklik yang nilai pengenalan matematikanya. Dan di sini kan karena kekompos sama rumus kita yang udah panjang nih. Nah, ini nilai pengenalan matematika nomor 1 itu di manual dulu. Cari ini apa? Sel. Jadi dia K13. Dia kayaknya kita klik ya sudah. Sorry, K11 nya kita kunci. Nah dia nah ini berarti udah apa namanya sudah sesuai dengan kaidah pokoknya. Nah nanti ini tinggal di enter. Sebagai contoh orang nomor 1 totalnya 4 mau. Soalnya hilang. Hilang. Dari di kalian lanjutin dulu ya sampai di blok. Ya. Oh ya nanti udah. Kamu ini kurang ini tapi ini kamu tidak apa ya itu Nah kalau yang nilai tadi itu kan kita kayak benar-benar one by one gitu. Itu kan kalau posisinya udah kayak gini itu ada cara lain supaya nggak satu-satu banget. Jadi di sini bisa pakai ini tadi benar bisa, cuman lama. Nah di sini kita pakai namanya fungsi sum product. Kita tolong Pak dan nyala. Udah ya? Ini nyala. Nanti sudah mau habis Pak. Tapi kadang awalnya lancar. Terus saya ganti baru kok Pak. Oh, iya. Oke, kalau sub product
itu tuh nanti akan lebih apa lebih simpel karena dia nggak satu satu. Sum product itu uh, kuncinya gini. Nah, makasih ya, Pak. Jadi kalau sum product ini seperti perkalian titik dua vektor, maksudnya gini. Jadi yang difokuskan tuh array. Array itu kayak kumpulan satu vektor itu, satu vektor isinya bisa beberapa bilangan. Misalkan array satu, array nomor satu itu kayak vektornya gitu. Di sini ada x1, x2, x3 gitu. Oke. Nah, array berikutnya juga ada tiga elemen. Tiga elemen, misalkan array 2-nya Y1, Y2, Y3 ya. Oke. Nah, yang kita lakukan tadi kan, kita kalikan yang seletak X1 kali Y1 kurung X2 kali Y2 gitu. X1 dikali Y1, X2 kali Y2 sampai terus kan sampai X3 Y3. Jadi kan kita manual gitu. Nah, kalau sum product itu nanti sum product kurung buka kan ada array 1, 2, 3. Nah, array-nya itu yang bagian ini gitu. Langsung di blok gitu. Nanti ini kan di blok. Jadi yang di blok si persentasenya itu. Terus yang kedua pengalinya itu kan si nilai yang benar nilainya. Sini di blok lagi gitu. Ini kan kalau sana mungkin karena kita 4 gitu. Nah, makanya kalau udah pakai sampel udah lebih gampang kan. Karena nggak satu-satu lagi, nggak usah kunci langsung array. Ah sorry, yang dikunci tetap ada. Yang dikunci yang persentase. Tapi dikunci dalam array gitu. Ini array satunya. Oke. Kebayang ya, maksudnya sum product itu. Ya seperti tadi satu-satu, cuma sekarang udah apa? Udah langsung main array. Dikunci dulu karena nanti arraynya berubah. Titik koma array kedua ya. Array kedua nggak perlu dikunci ya karena yang array kedua ini kan perlu di copy ke bawah dulu. Jadi berarti nanti kalau sampel udah seperti ini nanti H11 kali H13 H12 tambahin H12 kali K12 tambahin lagi tambahin. Nah jadi lebih simpel kalau udah urusan kamar ini lebih simpel. Nah terus totalnya bisa di ke bawah. Oke kita yang total saya rasa aman ya, sampel produk lebih mudah walaupun manualnya tadi juga boleh. Nah skor huruf itu kan tergantung pada nilai totalnya ya. Kalau yang nomor satu itu masuk di mana nilai apa? Orang nomor satu dengan nilai apa Pak? 07 B ya. Nanti yang bawahnya nomor 2 359 itu masuk di C. Nanti yang kita akan munculkan ya ABC-nya ya. Nah, teman-teman sudah bisa ya secara manual ketahuan tapi nilainya gimana. Nah, sekarang kita coba dia otomatis kan. Nah, di sini kan karena ada operator apa? Ada syarat dia. Kita pakai condition ya. Condition kita bisa pakai if di sini. Kita mulai dari misalkan dari nilai tertinggi.
untuk bisa dapat nilai tertinggi apa kondisinya? Nilai tertinggi A maksudnya. Bisa dapat A itu kondisinya apa? Mesti lebih dari 600 kan? Nilainya, total nilainya nasional, total nilainya tinggi. Itu yang jadi objek pembandingnya nanti total. Betul. Kalau dia besar dari 600, kan kita akan keluarkan nilai A. Jadi pakai protein A. Oke. Kalau if L13 nilai total awal pertama lebih dari 600, dia udah dapat status nilai A. Habis itu kan kalau if aja kan value if true, A itu kan value if true-nya kan. Nah, sekarang value if false-nya. Nah, false-nya ini kan cuma bisa kayak satu kesatuan aja, satu kondisi atau satu keluaran. Nah, kalau nggak A kan nggak ada jaminan pasti B. Karena ya bisa aja C kan. Nggak ada kepastian kan. Beda sama yang tadi. Kalau tadi berusaha 975, lanjut. Kalau dari sudah nggak lanjut. Di sini nggak bisa. Selain A itu ada kemungkinan dia jatuh di B atau di C. Nah, karena nggak mungkin, sedangkan ini tempat value false-nya cuma satu tempat kan, cuma satu volt aja, habis itu sudah suruh tutup kurung, mana habis ininya argumennya. Nah, itulah makanya karena bisa A bisa B itu kita nested, punya saran, ada besaran. Nah, nanti value if false-nya itu nanti if lagi. Kan nilai cuma boleh satu, tapi belum tentu B, belum tentu C. Nah, itu satu nilai lagi. Di sini akan di if lagi. Nah, karena kan pilihannya bisa G, bisa C. Gitu. Nah, yang pertama logical testnya itu kan untuk dari A kita lanjut ke B kan. Nah, B itu kan H-nya mesti lebih besar dari 400 dan kurang dari sama dengan 600 kan. Cara baca notasi kayak gitu. Cara bacanya kan kurang dari X, kurang dari 600. Kita mau mengatakan 400 kurang dari X dan X kan ada dua kondisi ya, yaitu ketika X besar dari 400 dan X kurang dari ada catatan, dan kita kan tidak bisa langsung salah masukin conditionnya, itu kita minta bantuan ke yang sama dengan N kan. N kan berarti kalau ini dan ini terpenuhi, kondisinya apa? Kan B. N ini dipasang sebagai condition supaya kita akan menghasilkan B hanya ketika memenuhi itu dan itu, dua itu dan kuat, dua-dua terpenuhi baru jalan. Kalau salah satu nggak terpenuhi, ke yang lain. Kami tuh pengajaran Pak kalau misalnya nulisnya nanti. Itu kan 400 kurang dari X. Kalau misalnya X lebih dari 400 dan... Membuat Oh, oke. ini atas ke bawah kan hanya selera menulis. Namanya nggak salah, tiba-tiba kamu buat X kurang dari 400, nah itu kok. Yang ini juga nih mau dibalik juga 600, yang ini lebih besar. Harus lebih besar sama dengan X-nya ya. Oke. Kalau bolak-balik ininya itu karena memang kesepakatan. Tapi yang nggak boleh salah itu ini yang jangan salah. Dan itu kan komutatif, bolak-balik ya. Kalau kita ngerti masa kuliah ini mengatakan Ana dan Budi, terus Budi dan Ana itu boleh.
Karena bolak-balik posisi ini sama ini, mau siapa itu duluan? Nah, tapi memang kita kebiasaan nulisnya yang begini ya. Berarti kita agak menghindari bolak-balik takutnya kita malah yang salah. Nah di sini berarti kita pakai n. Nah, jangan lupa sama dengan ya, karena n doang nggak bisa jalan kalau nggak ada sama dengan. Di sini yang sebagai x-nya si totalnya, si totalnya L13. Nah, n sendiri kan di dalamnya mesti ada logikalnya. Ya. N ini nyambung apa aja, apa aja yang disambung kan? Yang disambung pertama kan yang x lebih dari 400 ya. Oke, eh, x besar sama dengan 400 ya. X itu. Nah, ini L 13 lebih dari 400 dan case berikutnya X kurang dari sama dengan 600 ya. Oke, jadi ini apa sih? Oh, ini. Terpengaruh. L13 kalau L13 lebih dari 400 dan L13 kurang dari sama dengan 600 berarti kan outputnya apa? B ya. Di sini logikanya udah setting logikal atau conditionnya dia memuat M karena memang diperlukan M itu kan untuk 60 dan 400 sampai 600 kan perlu N ya, untuk nyambung. Kemudian tinggal ini N yang ditutup value if true-nya ya nilai B itu sendiri. Oke, habis itu kan habis dari B kan tinggal C kan. C ini kan satu-satunya pilihan kalau enggak A ya B ya C kan. Karena C ini sudah pasti terjadi kalau A dan B nggak, kalau A dan B tidak terwujud, jadi yang terakhir itu cukup value if false. Nah ini kurung tutupnya, nah, kurung tutupnya dan dia harus berpasangan ya. Ada yang buka, ada yang tutup gitu. Kurung buka, sama kurung tutup. Gak boleh kelewat. Gitu. Kalau kelewat dia error. Sebagai contoh, waktu saya habis C aksen tutup, itu kan warna merah, merah dengan kurung tutup. Pasangan yang merah kurung tutup itu merah kurung buka. Ya, cuma di yang satu ya, itu pakai ya. Berikutnya untuk oh sorry, sebelum yang merah itu ada yang ungu dia. Yang ungu di dalamnya N, yang ini kan udah beres karena udah ditutup kan. Terus yang setelah B itu apa namanya? Nah itu yang setelah C kan merah tuh. Merah dibuka itu tutupnya yang di if tengah ini. Oke. Nah, nanti yang paling depan if yang sebelum L13 100 dia tambah bisa. Teman-teman berarti warnanya sangat membantu penglihatan kita. Warna yang sama itu berarti sepasang itu bukan. Nah, kita tujuannya adalah apa namanya melepaskan jumlah lumnya sehingga tidak terjadi error. Jadi dari yang di antara ini berarti jika L13 lebih dari 600 berikan nilai A. Jika L13 lebih dari 400 dan L3 kurang dari 900 kita berikan B saja. Habis itu selain A, B hanya ada C. Sudah. Nah, pada saat if
sama dengan sebelum Nah, itu nggak bisa beda. yang ini. Kalau maksudnya nggak bisa disampaikan N. Maksudnya kamu Kalau misalkan tadi kan aku coba hapus sama dengan dia baru bisa. Kalau oh iya. Oh iya, soalnya N-nya sudah nggak memulai lagi. Nah, kayak tadi if yang tengah kan sudah if punya di dalam if yang lain. Ya dia nggak perlu dipanggil sama dengan lagi. Nah, sama dengannya cukup yang paling depan tuh manggil dan bawah. Iya benar-benar. Iya, benar. Karena kalau di tengah nggak perlu. Nah nanti dapat beda. Nah tinggal kita oh, nah dapat ya. Oke, ada pertanyaan yang nested if ya? berarti kalau misal tadi kan sebelumnya Hah? nilainya kan angka tuh 275. Dan kalau ini kan lebih dari 600, itu berarti kita nggak bisa mencet ke gitu. Oh, pakai sel gitu ya? Iya. Ya, nggak bisa. Nggak tahu. Eh, ini kalau 600 kita ganti di sel K berapa itu nggak bisa? Oh, baik. Misalnya 400 sama 600 ya, saya bantu di sini. Ini, oke. Ini berarti 400-nya dipotong jadi 8. 8, uji dia ya. Uji, terus dan C8 uji. Saya oh iya, nggak bisa ya. Kamu juga nggak bisa. C. Yang nggak bisa tuh tahu ada, tapi di tahu malah di count. Ini kan membuat di ABC ini. Oh, tadi error. Ah, ABC-nya kan kayak blok yang ini pakai NG gitu. Tapi nggak bisa. Tapi nggak tahu juga. nggak bisa juga ya. Padahal ini dari per umum, jika L13 lebih dari sama lebih dari nama ah, 400 di 8 dan atau ada kurung yang ke oh iya, iya. Hmm. Kurungnya kurang satu nih, yang hitam belum ada ya. Kurungnya itu masih padat terus tengah kurung yang paling dalam, kurung buka paling dalamnya yang mana umum. Terus dari kurung tutupnya, ini, oh kurung tutupnya ini salah. Setelah N kok ya, setelah N harusnya. Jadi kan N setelah N kan kurung buka warna ungu. Nah itu kurung buka warna ungu harus tutup sebelum kriterianya muncul B sama C. Nah, oke, B ya. Nah, yang status sama prosesnya. Status ini cukup A sangat baik, B baik, C cukup. Nah, kalian coba dulu ya yang statusnya. Bisa nggak pakai nestetnya? Ya, nestet itu mungkin agak bingungnya yang waktu setelah if, setelah A, baru kita mikir. Oh ya, jadi nggak cukup nih karena selain A bisa B bisa C. Makanya keluarin lagi. Belum lagi kalau di combine ada and on.
Nah, Yang namanya A itu masih juga Pak. kenapa? Bang A sangat baik itu masih juga tetap baik aja. Sekarang kan kalau status tergantung ABC-nya. If jika yang nilai hurufnya ini A baru sangat baik. Sekarang yang baru ya, di skornya ya. Menjadi dulu ini Pak. Eh, Skor hurufnya A. Yang total angkanya udah jadi hurufnya A. Untuk B baik, A sangat baik, itu patokannya kan if-nya buat di skor hurufnya. Beda sekali. Nah, yang status itu kan patokannya dia sekarang ABC-nya. Nah, status berarti dia if sekarang kan sih skor hurufnya. Jika ini sama dengan A, berarti dia sangat baik ya. Jadi jika ini sama dengan A, A-nya pakai D7 ya. Saya nggak usah ngetik kunci. Jika ini value itu-nya sangat baik ya. Sangat baik, terus sempat ditulis sudah sangat baik. Kalau langsung di kalau nanti yang sangat baiknya kayak gitu Pak, Hmm? nanti yang sel yang sangat baik itu bisa Pak? Yang di sini nggak bisa gimana gabungan. Bisa kalau misalnya di sini sangat baik gitu di sini. Jadi kalau misalnya udah dimuat secara karuan, nanti yang membaca nggak tahu siapa yang membaca. Nah, ini kalau mau di manual boleh. Oke. Terus if-nya kalau dia G7A sangat baik ya. Setelah sangat baik itu masih mungkin baik atau cukup. Mulai kita itu lagi. Jika M13 lagi sama dengan B sekarang, maka keluarkan baik. Oke. Terakhir, karena sudah sangat baik sama baik, eh, terakhir banget kan cukup ya. Nah, berarti udah langsung titik dua cukup. Gitu. Nah, kurungnya sekarang yang ini kan kayak gini, yang lagi tutup kamera ya. Jadi merah udah pilih pasangan, terus sing mana? Sing hitam belum ya, ditutup lagi. Mana hitam toh? Jadi buka apa? Kurung buka pertama mana hitam. Selama kita ada nemu kurung tutup yang warna hitam juga, oh, selesai, selesai. Kurung. Ya, gitu. Nah, ya. Kalau kita perhatiin, kalau nested if itu kan mungkin mikirnya agak repot di nestednya ya. Waktu setelah sangat baik kan kita if lagi gitu kan. Mungkin nggak nggak gampang menangkap itu nested. Nah, di sini ada alternatifnya yaitu ifs. Kalau ifs ini dia sebenarnya seperti nested, cuman nggak perlu kurung bejibun gitu. Jadi dipisah-pisahin menurut kondisinya. Dia sama nested if satu tujuan, cuman eh, harusnya secara notasional lebih mudah. Ifs itu operator logika untuk memberi keputusan dengan beberapa kondisi.
sama diawali dengan if pakai s gitu ya, karena banyak. Pertama condition satu, kondisi satunya apa? Koma output jika kondisi satu terpenuhi. Ini mungkin masih masih mirip kayak gitu ya. Tapi bedanya kalau if itu berikutnya itu sudah condition 2. Nggak perlu dikurangi if dalam if itu nggak perlu. Udah. Ini udah nggak if dalam if lagi, tapi if sudah mewakili pertama condition satu output satu. Terus berikutnya condition 2 output jika condition 2 terpenuhi. Terus condition 3 output jika kondisi 3 terpenuhi. Jadi dia nggak if dalam if lagi, nggak akan berpikir kurungnya kurang atau masih sudah masih if lagi, masih perlu if lagi enggak. Kalau yang tadi itu kebetulan nilai A B C ya. Kalau masuk nilai D berarti if-nya kan masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Nah kalau di sini enggak. Ini mau 4 sekalian A B C D kan dia tetap pasangan. Kondisi satu output jika kondisi satu terpenuhi, kondisi dua output jika kondisi dua terpenuhi. Paus itu. Jadi dia nggak perlu if dalam itu. Ada if di depannya beres. Ini sebagai contoh, nah, kalau misalkan A itu lebih dari 80, B itu antara 60 dan 80, C itu kurang dari sama dengan 60, nanti kondisi satunya tinggal ini X lebih dari 80, conditionnya kan A, lebih dari A ya. Terus berikutnya yang 60 dan 80 itu pakai N ya. Nah, B itu jika kondisi dua terpenuhi kasih B, C itu kurang dari 90. Nah, berarti yang tadi mau pakai if juga bisa ya. Oke. Misalkan kita coba satu aja. Kalau pakai if ini saya mungkin nggak saya habisin ya. Ini if gitu. Berikutnya kan kondisi satu ketika M13 sama dengan D7 ya. Sama dengan A itu keluar sangat baik ya ini. Oke. Terus berikutnya udah nggak perlu ini lagi karena ada if di depan. Berikutnya untuk si M13 sama dengan J8 itu sudah kondisi 2, output kondisi 2 kata baik gitu ya. Cuma di sini yang cukup ini nggak bisa cuma kata-katanya aja ya. Kondisinya kan belum masuk nih. Cukup ketika M13 9C. Nah, di sini jumlah kolomnya hati-hati, udah banyak hilang ya karena nggak ada if di dalamnya. Jadi ini if ya, ya if ini M13 jika M13 sama dengan G7 jika M13 sama dengan A keluar kata-kata sangat baik. Kemudian jika tidak M13 sama dengan G8 baik. Ketika M13 sama dengan G9 dia memudahkan dapur if dalam if lagi. Ya, if. Kalau yang itu kan fitusnya di lock, kalau yang di 89 perlu gitu. Ini di lock ya. Nah, kalau nggak di lock nanti waktu ngopi turun. Kalau tadi udah saya lock belum? Udah ya, dan sekarang juga udah lock. Nanti kalau nggak di lock tuh kelihatan banget bakal ada yang ini. Ya, oke. Delapan di lock. G9 juga di lock. Dengan demikian waktu program, nah, ya tetap sesuai, cuman sekarang if-nya nggak usah dalam if lagi. Ya, if. Oke. Nanti juga bisa yang kalau tadi kan kita pakai dan
karena salah satu kondisi ada dan. Kalau atau itu mirip apa n sama or kan mirip di apa cara komennya kan sama dengan intinya misalkan nah kayak gini ini kan atau jika prestasi dengan nasional atau tahun dua jadi dia bisa butuhkan mahasiswa jika prestasinya tingkat nasional atau sedang menunggu ataunya orang nasional berarti kan harus yang E31 nasional tahunnya sedang tahun kedua harus tahun kedua berarti exactly sama dengan dua lebih dia or nah ini mungkin karena dia posisinya kan dia or kondisinya cuma satu ya jadi cukup if or-nya itu ya seperti n gitu pakainya jangan sama dengan benar karena dia ya, saya tinggal aja ini kita ke yang n sama or sekarang digabung. Nah, sebagai ilustrasi ini jadi kita lompat dulu ya. So. Kita lompat dulu ke slide-nya yang if and or sama if or and. Di sini mungkin contohnya nggak sama ya. Kita berarti dulu yang di BBT ada gubernur yang membagikan kartu sehat. Kartu sehatnya diatur asalnya sama atau lama tinggalnya. Gitu. Kalau ini, oh ini contohnya kita kayak tadi ya, masih or aja ya. Oh, nah, bukan ini. Nah, yang ini menurut saya. Kalau yang ini sama ya, logikanya ya, or aja ya. Nah, yang mulai kayak gini, mulai agak complicated. Di sini apa namanya? Untuk bisa lulus sekolah, nilai ujian tulis harus besar sama dengan 75 atau nilai ujian prakteknya besar sama dengan 80. Nah, yang kondisi pertama itu atau aja, ujian tulis atau ujian praktek. Tapi yang berikutnya dan nilai SPD-nya harus minimal 70. Jadi di sini karena dan SPD ini minimal harus 70 untuk bisa lulus sekolah ya. Terus yang nilai ujian ya, itu ada di hubungan atau berarti yang penting salah satu terpenuhi lulus. Nah, di sini berarti biar gampang kita pecah pelan-pelan if itu kan harus condition kemudian output jika memenuhi sama output jika tidak. Nah sekarang outputnya kondisinya kan adalah yang di sini kan ada dan terus di komponen unsur dannya ada atau. Nah ini yang dan itu kan ASPD besar sampai yang 70 dan nilai ujian. Jadi saya kasih ujian dulu ya. Di sini untuk memudahkan saya tetap ujian itu nanti tapi dalam prakteknya nanti sini kita ganti or gitu. Karena ujian itu kan dibanyakan menjadi dua, ujian itu dua, tapi dia disambung n or ya. Ujian itu or aja. Ya kalau ujian tulisnya udah 76 ya, ini kurang dari 80 ya. Malah lulus. Sini yang ujiannya itu ada ornya. Ujian kan tidak perlu lulus dua-duanya, tidak perlu memenuhi dua-duanya untuk lulus salah satu. Makanya yang ujian nanti di or gitu. Oke. Ini soal ini nanti yang kita tulis nggak seperti ini, tapi ini untuk logika berpikir pelan-pelan dibongkar. Conditionnya, n SPD sama ujian.
ujian itu or. Ujiannya benar ada dua pilihan, dua bersama terus. Nah, baru nanti kita rangkum. Jadi kalau dirangkum lebih kali sih di yang warna biru itu jika ASPD-nya besar sama dengan 70 dan ujian tulisnya ini atau ini prakteknya ini maka dia peserta lulus lulus sekolah gitu. Jadi teknisnya ada udahan di sini. Berarti ini N di dalam N-nya ada orang. Nah, kita coba yang ASPD. Di sini ASPD-nya kondisinya ingat dua. Yang pertama ASPD minimal 70 sama nilai usianya yang ada akalnya ya. Jadi ini kan kita if kondisinya yang pertama kan N ya dibagi ASPD sama nilai ujian ya. Di N dulu ASPD-nya ini besar sama dengan 70 jika ini oke. Nah, jika yang ASPD-nya besar sama dengan 70 dan nah dan berikut dan logikal yang kedua ini dan itu kan or ya ada ujian ya kan ujiannya kan cuma tahu berarti di sini or gitu. Oke. Nah, ornya isinya apa? Yaitu ketika ujian tulisnya sama dengan 75 atau ujian prakteknya besar sama dengan 50 gitu ya. Ini baru sih kondisinya ya. Nah ini eh, jangan lupa kurungnya itu ada dua ya. Setelah on itu ada yang warna ungu tutup, nah terus tutup lagi di N durasi beli, baru habis itu status lulus gitu ya, status lulus sekolah. Jika tidak memenuhi itu ya nggak lulus. Yes. Nah, jadi sekali lagi di sini N dulu baru OR di dalam. Jadi komponen penyusun N-nya itu ada OR. Jadi ini jika ASPD-nya besar sama 75, nah, 70, ASPD besar sama 70 dan ujian tak tulisnya besar sama 75 atau ujian taknya kurang lebih dari 80 baru dia lulus. Jadi kalau diantar langsung. Nah sebelum diantar ada pertanyaan dulu. Bisa yang kayak ini ya N sama OR penyusunnya N-nya ada OR karena salah satu nilai ujian itu yang menentukan ya jadi terus kalau yang pertama ujian tulisnya udah bagus walaupun prakteknya itu sumpah terus saya PD-nya itu pasti sudah bagus. Nah yang terakhir kalau dibalik sekarang uh, di sini wah dia oh sorry ini or dulu baru dalamnya or ada di sini contohnya adalah ketika syarat untuk diterima di suatu program studi lanjut itu adalah akreditasi institusi sebelumnya, universitas sebelumnya. Kalau dia A, dia IPK minimalnya 205, cukup 205 berarti. Kalau dia berasal dari universitas yang reputasinya B, perlu IPK minimal 325. Dan terakhir kalau universitas itu C, itu perlu minimal IPK 3,5. Jadi di sini ada beberapa orang. Dari sini kan akreditasi sama IPK itu kayak nempel ya. Jika dia dari unit akreditasi A
maka asosiasi IPK minimal 275. Dan seterusnya ya. Ingat berarti tiap orang itu kan semacam ada paketnya. Dan paketnya di unit akreditasi unit sama nilai IPK. Ya, jadi kan untuk yang A itu kan 27. Terus yang B 325, C 3, kan paket ya ini dan ya. Ini dia N semua ya. Nah, sedangkan kan kalau ada seorang mahasiswa katakan nama pertama ini kan dia akreditasi unitnya kan pasti tepat satu ya. Nah, dia dari Universitas X dengan akreditasi cuma ada satu kan. Nah, mungkin saya dari universitas yang akreditasinya A atau B kan, nah, mungkin ya enam apa akreditasinya cuma satu. Nah, maka dari itu kan setiap kali ada orang masuk yang mau dites kan, mau dites dia statusnya diterima atau enggak, dia kan pasti jatuh di antara salah satu tepat satu ya, mungkin jatuh di dua bagian dan nah maka dari itu di sini disambung sama or ini atau yang ini. Jadi kalau dia ada universitas A, berarti dia masuk ke jalur ini, cek IPK-nya. Kalau universitasnya A, IPK-nya enggak sekian ya udah nggak bisa. Kan dia universitasnya akreditasi A, tapi dia masih 2,6 bisa apa-apa dia. Tapi misalkan dia di B, misalkan dia walaupun dari universitas akreditasi B tapi 3,3 sih dia. Ini nanti di sini ada OR kan? Nanti OR-nya duluan. OR dalam kurung, nah di sini kan ada logical utama. Logical utama itu paketnya A dan B. Ilustrasi aja ya. Terus OR atau B dan 1 ke 2. C dan 1 ke 2. OR-nya di dalam. Ini kan dan. Kalau dan berarti kan dia N ya. Jadi pasang N. Dalam OR ada 3 N. Oke, oke. Sampai sini kebayang logika logikanya ya. Jadi OR dulu karena tiap orang kan pasti tepat satu kondisi akreditasi unitnya. Terus setelah masuk di ini baru cek dalam OR ini adalah A dan nilai minimum. Nah, ini kita mulai sama dengan tadi diterima atau tidak diterima kan. Ini if buka logika conditionnya ada or dulu, conditionnya kan ini ya, or kurung buka nah n, jadi jika akreditasinya itu C49 sama dengan A dan ya, akreditasinya sama dengan A dan IPK-nya minimal 275. Di sini depannya ada n gini akreditasinya A, IPK minimalnya 275 ya, 275 kemudian ini oke di lock ini baru yang akreditasi A kan, habis itu N-nya beres ya, N yang pertama beres,
Lanjut ke N ke setelah ini kan N-nya beres, berarti kondisi pertama beres, masuk di kondisi logical OR-nya. Berikutnya OR-nya masih titik koma itu logical 2 ya. Logical 2 dari OR-nya sama dia N lagi. Ketika akreditasinya ini sama dengan B dan IPK-nya besar sama dengan 32. Selesai buat N yang kedua. Kalau dia akreditasi B minimum harus 325. Terus yang terakhir logical OR yang ketiga adalah yang akreditasi C. N C N si akreditasi sama dengan C dan PK-nya minimal sama dengan 3,5. Nah ini kondisinya udah beres nih. Logical testnya udah beres ya. Ini logical testnya udah beres, titik koma, value true, nah itu saya diterima. Ini tidak. Gitu. Ini sekali lagi, jika terus ada all ini untuk mengakomodir tiga kondisi ini, tiap kondisi punya jenis habilitasinya sama nilai vitamin ini. Ada pertanyaan sebelum saya enter ini. Tidak ada. Nah kalau ada ini yang kotak biru kayak gini, tanda seru, itu dia bilang saya menemukan typo. Itu biasanya dia sudah sudah cukup cerdas ya. Itu biasanya tiponya uh, walaupun tipe tapi dia mencoba membetulkan. Nah biasanya dia mencoba membetulkannya sudah cukup ke arah. Iya kita accept dulu misalnya yes, baru kita jadi kalau dia bilang Wika itu corrected ya berarti dia udah cukup pintar. Harusnya nggak sampai meleset jauh kan. Tapi tetap habis di yesin ya dicek ulang lagi kalau mungkin kurungannya begini. Kita bedanya kalau yang tadi biru dia kan menemukan tipe dan berusaha ngasih suggestion yang benar gitu. Itu lebih nggak apa-apa, itu bisa dihiasin aja. Sama nanti kalau cek lagi. Tapi kalau sudah yang warning yang warna kuning, nah itu yang biasanya salahnya pada fatal. Dia mau benerin juga nggak sanggup ya. Nah kita yang harus lebih aktif membetulkan kalau sudah yang kuning. Ya begitu. Jadi itu kayaknya lebih paling rumit ya. Karena M-nya muncul berkali-kali terus di ya. Tapi yang paling penting itu sebelum merangkainya itu kita paham yang saya tuliskan ya. Saya tuliskan di papan tulis ini. Harus paham ini ya. Kita kalau pikirnya nanti menempatkan or sama n-nya di sebelah mana. Ya, sebelumnya tadi juga yang AFPD itu juga tahu saja itu. Dia menempatkan ini di mana. N dulu baru or. N-nya ini pun juga yang di sini ada dua jenis ASPD kan single statement, satunya itu baru. Jadi bisa juga yang ASPD bisa juga kalau kasusnya lebih complicated ASPD atau apa. Di dalam ASPD kan clear ya ASPD. Tapi kalau mulai lebih rumit itu bisa jadi E33 nggak ada itu besar 975 tapi ada orang tergantung pas siapa musim. Oke, sampai di sini dan ya bisa dilanjutin. Nah kalau ada yang kurang-kurang berikutnya tuh yang count sama sum tapi digabung sama ini. Saya sengaja akan tadi urutannya supaya nggak peninggalan dari effort itu. Nah kalau kemarin kita kan count itu ngitung aja.
Momen dihitung berapa yang isi Excel itu. Nah sekarang kalau kita ada syaratnya yang dihitung dan tertentu. Jadi kalau itu begitu banyak sel yang memenuhi kriteria tertentu pada suatu range. Contohnya misalkan di ini di sini kita menghitung banyaknya eh, gelas, banyaknya ini maksudnya bukan stoknya, tapi ada berapa gelas di array, ada berapa kata gelas di array ini. Banyaknya kata gelas yang ada. Oh, berarti kalau kita count aja kan semua kena. Ini mesti count. Yang hitung jika dia gelas. Gelas ini sebagai apa namanya kriteria, kriteria gelas. Nah, setiap kali ketemu kata gelas, orang hitung. Misalnya ini gelas cuma ada dua, jadi gelas cuma ada dua. Nah, di sini untuk komen ya count if sama dengan count if ada dua hal yang mesti diisi, range sama kriteria. Oke. Range-nya itu yang array-nya yang ada gelasnya itu semua ikut ya, semua di sini di perabotan ini kriteria si gelasnya. Kalau kita fokus ngomongin gelas, ya tinggal dua ini aja. Nanti kelihatan keluarnya ada berapa. Terus ini gelas dua, ini dua. Nah, kalau count if aja kan berarti satu kriteria. Kalau count if itu banyak kriteria. Misalkan di sini begitu banyaknya sel yang memenuhi beberapa kriteria, di sini kriteria bisa banyak buat ya. Nah, di sini komennya count if range satu, range-nya masuk kriteria satu. Misalkan di sini range-nya perabotan gelas. Ya. Jadi ini count if ini misalkan menghitung gelas yang ukuran kecil. Jadi kan ada dua dua kata gelas dan kecil. Gelas dulu pakai row-nya range-nya gelas kriterianya yang kata gelas itu yang kedua untuk kecilnya range yang size sama size-nya kecil. Jadi hitung yang memenuhi gelas dan buahnya kecil. Nah ini bisa banyak gelas kecil terus misalnya normal gitu. Normal ini kan masalah harga normal terus. Ya, mungkin yang count dan count dulu, baru habis itu sama size. Kita kembali ke sel namanya di sheet 2 ya. Saya ini kita harus dulu count if gelas ya. Jadi kan hitung yang ada kata gelasnya aja gitu ya. Jadi kita mulai count if count if ini. Terus range-nya yang perabotan ya, yang di mana ada gelasnya ya. Ini. Nah, di sini karena mau di blok nanti mau di drag ke bawah untuk mangkok dan lain-lain, kita kunci sini array B2 sampai B13 kita kunci dulu supaya ini waktu kita copy untuk mangkok laci wajan nggak turun ya. Ini range kriteria gelas itu di H8 dan ini hitung di kolom perabotan yang ada kata gelasnya aja. Oke, di sini jadi dipahami nah, teman-teman apa itu. Nah, ya udah tinggal diantar aja. Gelasnya ada dua kan. Jadi di drag ke bawah ini. Mangkoknya empat. Boleh. Yang memang sengaja saya urut dulu. Sengaja saya urutkan supaya gampang ngeceknya ya. Walaupun nanti dalam prakteknya mungkin bisa jadi datanya nggak urut. Tapi ya itu nggak masalah. Kalau mungkin kalau nama perabotan masih urut ya karena gampang ya. Mungkin yang mungkin nggak urut ya ukuran sama harga kan masuk suka ya bisa nggak ada polanya nggak ada urutan. Kalau what ifs, jadi ada gelas ada ukuran. Berarti kriteria satu gelas perabotan masuk,
kunci lagi, kriteria 1 gelas, kriteria range 2 itu kan masalah ukurannya, ukurannya di C ini, dia kunci lagi, kecil, kecil itu di market. Ini kamu yang gelas tapi punya ukuran kecil. Ini hitung banyaknya ya, banyaknya kode barang, apa ini jenis barangnya ya, bukan stoknya ya. Kalau kamu itu kan hitung banyaknya, ada berapa. Sama juga mangkok sedang. Oke. Nah nanti wajan besar diskon kan 3 kriteria ya. Oke. Wajan besar yang diskon ya. Kan 3 kriteria. Kan 3 kriteria untuk kontif tapi lebih panjang aja. Ya. Ada pertanyaan untuk kontif? Nah, kalau untuk itu kan tadi cuma kayaknya jenis barangnya. Nah sekarang kalau mau hitung stoknya itu kita ada yang dulu namanya sum if. Itu kalau sum itu berarti dijumlahkan, misalkan jumlah stok gitu. Kalau sum if itu kita menjumlahkan semua sel yang memenuhi kriteria tertentu pada suatu range. Sebagai contoh, soal ini nggak cocok karena pakai slide-nya dulunya. Nah misalkan yang sum if misalkan kita mau tahu total stok gelas gitu. Kalau mau tahu total stok gelas berarti kan semua yang ada gelasnya stoknya ditambah. Jadi gelas itu ada yang di G23 sama G12 ya. Dan di situ berarti nanti kalau jumlah gelas itu tinggal nambahkan 30 dan 28 ya. Nah, yang dijumlah kalau kita pakai sum doang kan semua ke jumlah. Misalkan kalau sum if yang if-nya jadi dia gelas. Jika dia gelas jumlahnya. Nah yang enggak gelas enggak perlu dijumlah. Sum if punya komen sama dengan sum if isinya ada beberapa range. Range itu adalah bagian yang ingin dijumlahkan. Bagian itu maksudnya ya gelasnya itu ya. Jadi perabotannya mana? Kriteria range perabotannya kriterianya gelas. Terus sum range ini kuantitasnya, kuantitas mana yang mau dijumlahkan. Jadi dia sum if agak lebih ribet daripada count if ya. Karena di sini ada range-nya dan sama kriteria saya rasa sama ya seperti si count if ya. Dia ya di mana menemukan kriterianya, tapi ya karena di sini ada yang dijumlahkan, ada stok yang dijumlahkan, ada kuantitas yang dijumlahkan, ada sum range-nya. Jadi dia nambah satu ini, nambah satu apa variabel di sini. Kalau sum if itu kriterianya satu, kalau sum if ya kriterianya banyak lebih dari satu. Jumlahkan semua stok yang punya 2 kriteria tersebut. Oke, kita coba ya. Jadi ini nggak semuanya, jadi sorry saya tulis, saya hapus. Jadi dia mau tahu stoknya gelas itu ya apapun, yang penting dia gelas, nggak peduli ukuran sama harganya ya. Jadi untuk yang gelas kita semakin jumlahkan jika dia gelas. Pertama range-nya dulu, range di mana gelas itu akan muncul. Ya range-nya dikunci ya.
Terus habis itu range beres ya, range di mana ada kata gelasnya. Berikutnya kriterianya gelas gitu ya. Ini kriterianya R8 gelasnya. Sum range itu stoknya mana yang mau dijumlahkan gitu ya. Range mana yang mau dijumlahkan. Nah, ini yang kata lain kita akan mau jumlahkan semua yang gelas, semua stok gelas mau dijumlahkan. Yang pertama harus nyari dulu gelasnya di mana aja. Makanya dia range-nya sama kriterianya plus di stoknya. Nah, itu yang bagian mana yang dijumlahin stoknya. Range stok. Jadi yang dijumlahin nanti yang gelas cuman ya dua yang dijumlahin. Nah, nanti bisa di langsung drag ke bawah untuk mangkok aja yang wajib. Wajib. Nah, kok wajibnya nol? Wajib ini kok bisa wajib dua digabung harus Tapi ini belum diuji. Tambahan juga Pak. oh iya sambalnya dikunci dulu. Kalau sambalnya nggak dikunci turun terus ya. Jangan lupa ada yang dikunci. Nah kalau kayak gini kan dolarnya cuma di E2. Nah itu belum kunci keduluan, mengunci E2-nya doang. Jadi yang depan dikunci, yang belakang jalan. Nah, itu kalau kunci itu masih dua. Pastikan dua-duanya kena dolar. Nah, ya. Jadi yang kalau ada sesuatu lens yang fix dan mau didrag ke bawah, dia jangan lupa diikat di kunci. Jadi mungkin yang sum if panci kecil bisa dicoba dulu ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah nanti sum if itu seperti ini ya. Sum if ya. Dan satu kriteria satu sama mana yang mau dijumlahkan. Terus garis dua kriteria dua sama mana yang mau dijumlahkan. Kalau yang minggu depan nih velog up, halog up-nya ini nggak keluar ya. Minggu depan halog up, velog up-nya digabung sama enggak. Jadi koma-komanya ini juga. Ya tadi sedikit ada temuan. Ternyata kalau dia nggak pas bersama arraynya kan countif, subtif itu kan range-nya uh, apa harus sama gitu. Jadi misalkan ini kan B1 B13 semua ya. Nah, pasangannya juga C1 C13. Kalau ini meleset ini cuma B12 error bro. Karena dia ceritanya itu kayak ngecek gelas kecil tidak laku. Instead ini gelas besar dari itu. Nggak itu sampai di sini kan nggak ngeblok tadi dia. Nggak sesuatu yang nggak ada dan besar. Nah itu jadi error bro. Mana bisa. Jadi panjang array yang bisa sama nggak boleh ketinggalan, nggak boleh ketinggalan. Nanti dia waktu mengkomparasi nggak nemu pasangan. Oke, ada lagi yang masih bermasalah? Sakit ini si kecil, nggak ketemu batunya kosong, error. Panci yang kecil itu kita sumifkan, sumif sumrange-nya ini. Karena sandwich mungkin urutan sandwich kayak bagaimana yang mau dijumlahin stoknya. Terus kriteria lain satu itu
titik koma, pancinya. Oh baru berarti yang depan tuh listnya dulu, stoknya dulu yang masuk. Karena dia urutan berpikir apa urutannya Excel mintanya itu dulu ya, minta si stoknya ada dua kecil. Nah gitu. Mungkin jadi makanya selalu diperhatikan waktu yang di bold ya. Yang lagi di bold itu yang apa, yang lagi tebel itu yang apa gitu ya. Kalau ada kata kayak kan summit ya tadi apa di mungkin di bagian itu bagus. Di bagian saya summitsnya yang mungkin aku malah nggak cocok. Kayaknya ini nggak cocok ya, di PPT saya nggak cocok kayaknya. Yang benar kan yang Excelnya ya, yang ada bagian-bagian itu ya. Oke, udah bisa juga belum yang habis bisa ya. Jadi kita harus perhatiin kan, karena yang ini bisa jadi salah mengcopy itu yang paling kalau dia udah baik ya. Jadi some is ada some is kriteria yang satu, kriteria satu dan jadi klik sih. Oh iya. Nah, jadi gue mau tahu kondisinya itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, nanti seperti biasa, kami minta tolong untuk tugas duanya ini. Eh, Soalnya namanya tugas 2 Excel Maret 2020, Maret 24. Seperti biasa, eh, minta tolong pakai format ini supaya memudahkan koreksi. Terus deadline-nya besok Sabtu ya, jam 23.00 WIB. Ini Gcom-nya lain ya. Jadi, diikutin aja, jangan nyampur kami beda ya. Jadi dia jangan mengkopas dari yang minggu lalu, kopas dari yang berbeda itu. Oke, saya kirim ke panitia untuk diskusi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya sore ini. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, kurang-kurangan dari bukan awak lupa. Jadi salah satu mohon maaf, makasih dan bantu koreksi juga. Bantu aktif. Ya. Oke, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat buat semua. Selamat sore, terima kasih, sampai jumpa. Minggu depan Senin ya, jadi Senin ya. Kami buat acara radio juga. Karena awal setengah lima ya, di buat setengah dua biar nggak terlalu malam kan buka puasa gitu ya. Ya sampai pengumuman ya minggu depan setengah dua ya. Kalau tapi gini, pas keluar pasti karena labnya katanya nggak bisa. Mungkin dia sudah apa? Nah sampai lupa. Terima kasih ya, sama-sama.